Halo semuanya, Kembali lagi nih sama kita, di podcast podcast Atap Atap Rumah. Rumah. Nah, untuk episode kali ini kita bakal bahas topik yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kan episode sebelumnya yang udah 5 episode itu kita bahas tentang percintaan yang buat kita baper-baperan. Mm-mm. Nah, episode kali ini tentunya kita bakal bahas suatu topik yang berbeda menurut kita berdua. Topik kita hari ini tentang perfilman di Indonesia itu mengedukasi anak sekarang atau tidak. Karena menurut kita berdua, tayangan di TV Indonesia yang pada saat ini tuh kayak menurut kita kurang bermanfaat dan kurang mendidik sih buat di sekitar kita, terutama Mm-mm. buat anak-anak dan remaja ya kan. Karena yang seperti yang kita tahu, TV sekarang tuh kayak lebih banyak atau yang mendominasi tuh kayak kayak sinetron-sinetron gitu nggak sih? Benar-benar. Kayak yang jelas itu udah berbeda banget dengan tayangan TV yang pada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kayak zaman-zaman dulu kan, acara TV pagi-pagi atau apa tuh isinya banyak kartun. Kalau sekarang tuh kalau bagi aku kartun tuh malah banyak dihapus. Iya bener banget, dan yang jelas kan kalau kayak kartun gitu kan itu justru memang hiburan buat anak-anak ya nggak sih? Jadi Benar. anak-anak dulu tuh kayak ya seneng lah kalau misalnya nonton TV. Berbeda dengan yang sekarang kayak apa ya, mereka tuh kayak kehilangan konsum apa ya, konsumsi mereka gitu. Nah, kayak mereka tuh butuh hiburan terus di TV sekarang udah nggak ada. Jadi kayak mereka tuh kehilangan hiburan mereka di televisi. Bener nggak sih? Malah banyak di TV sekarang acara-acara sinetron cinta-cintaan yang bagi aku sendiri acara-acara kayak gitu tuh nggak mendidik, sangat nggak mendidik karena kayak anak-anak yang pengen nonton TV misalnya gitu Hmm, tiba-tiba nengok sinetron cinta-cintaan, malah anak itu tengok anak-anak SD sama zaman sekarang malah pada Gue cinta-cintaan semua. bener-bener karena mereka juga dapat apa ya, dapat pendidikannya dari TV itu ya itu gitu. Nah, mereka melihat orang-orang remaja yang di televisi itu mereka mengajarkan atau menayangkan sesuatu yang belum pantas buat mereka lihat. Mm-mm. Jadi di saat mereka lagi belajar sesuatu malah mereka dapat tayangan yang seperti itu. Jadi kurang kurang pantas lah ya buat mereka yang anak-anak, apalagi anak SD atau anak SMP gitu. Mungkin kalau buat anak SMA atau yang dewasa yang udah ngerti, mungkin mereka bisa kayak membedakan lah yang masih baik atau enggak gitu kan. Tapi kan kalau kayak anak SMP atau SD kan mereka ada yang belum paham, akhirnya mereka meniru sesuatu yang Tidak pantas. belum pantas buat mereka ya kan. Makanya itu kita berdua di sini mau ngebahas kenapa sih kok kayak tayangan kartun yang dulunya menghibur emang buat anak-anak, khusus anak-anak tuh kok sekarang udah nggak ada lagi di televisi gitu. Nah, malah berkurang lah ya. Jadi kan hebatnya kehilangan gitu. Nah, kayak ya jujur kayak kayak aku sendiri juga yang dulunya suka banget kartun walaupun sekarang udah ya termasuk udah mulai dewasa lah ya, itu kayak juga butuh gitu. Nah, kangen nonton-nonton kartun gitu kan. Benar. Terus tapi kok sekarang malah justru malah dikurangin, sedangkan itulah yang menghibur gitu. Dan kemarin kita juga sempat kayak nyari beberapa kayak sumber-sumber di situs ya, Mm, situs internet gitu, kenapa sih kok film kartun tuh kayak dikurangin dan sinetron tuh justru malah tambah banyak kayak gitu. Nah kan benar. apa sih sebabnya dan alasannya tuh kenapa gitu. Mengapa film kartun menurun sinetron meningkat? Dan yang kita dapat, sesuai info yang kita dapat dan pemahaman kita, ternyata emang ada alasan tertentu dari pihak KPI-nya. Buat mereka yang apa sih yang mengatur perfilman ini tuh, mereka katanya punya alasan tersendiri mengapa kartun itu dikurangin dan sinetron itu malah lebih banyak kayak gitu. Nah, dan sesuai yang kita pahami juga, kenapa kartun dikurangin itu justru kayak menurut aku sendiri tuh kayak alasannya nggak masuk logika sih. Kalau Masuk misal akal, nggak masuk nggak akal. masuk akal gitu. Itu kayak bukan suatu alasan buat kartun itu dikurangin gitu. Karena namanya film anak-anak itu tuh ya apa ya, keutamaannya tuh buat menghibur gitu. Nah kan ya mungkin mereka menganggap kayak ada yang bilang kayak nggak pantas buat anak-anak justru malah filmnya tuh. Tapi menurut aku malah malah apa ya, nggak mungkin sih anak-anak kayak menangkap dari misalnya Hmm, percakapan yang kayak kurang pantas gitu. Nah, anak-anak kayak anak SD itu menurut aku malah belum ngerti kayak gitu. Nah, berbeda dengan kayak sinetron. Sinetron kan lebih jelas ibaratnya pakai apa ya, benar. lebih kayak menjelaskan atau mencontohkan kayak gitu kan. Jadi mudah dimengerti dengan anak-anak kecil kayak gitu. Nah, berbeda dengan kartun, mereka lebih menghibur mungkin dari lagunya mungkin Ya, atau apa alur ceritanya mungkin ya atau kan. animasinya di situ. Mm-mm. Udah itu juga kalau kartun mereka kan tidak tidak selalu pakai bahasa Indonesia. Mm-mm.
Contohnya aja dulu sebelum film Naruto di-dubbing jadi bahasa Indonesia, mereka bicara masih pakai bahasa Jepang. Mhm. Dan anak-anak tuh bukan nangkap apa arti cerita film itu, tapi nangkap, "Wih bagus tuh, keren tuh, wih hebat tuh, Mungkin animasinya," gitu. gambar-gambarnya gitu kan, Ya mungkin iya. bisa juga dari lagu-lagunya. Dan selain itu juga, selama ini juga anak-anak mereka justru malah lebih hafal kayak soundtrack lagunya gitu kan, yang buat mereka Sih. terhibur, mereka jadi seneng kayak gitu kan nonton televisi. Berbeda kalau misalnya mereka nonton sinetron. Kalau sinetron mereka malah bisa melakukan itu gitu, karena Mhm, yang pertama itu pakai bahasa kita sendiri. mhm. Udah itu mereka juga lebih paham dan alurnya juga kayak kayak nggak mendidik aja gitu, gitu. Dan yang bikin nggak masuk akal lagi, pihak dari KPI lah ya, ibaratnya eee, mereka yang mengatur perfilman ini tuh, aku baca dari salah satu situs, itu mereka kayak menjelaskan katanya ada salah satu mungkin adegan dari film kartun ini, katanya yang kurang pantes lah katanya kan, yang mungkin apa sih, yang nggak pantas buat anak-anak, kayak gitu kan. Mungkin kayak adegan berantem-berantemnya Mhm, atau adegan apa. dan itu tuh ya gimana dengan sinetron kayak gitu, nah. Gimana dengan sinetron sekarang yang malah ada kayak geng-geng motor, Mhm. udah tuh ada kayak apel film kan banyak nggak perlu disebutin kali ya, Mhm. tapi Terus udah tahu kan. berantem-berantem, Hmm, rata-rata justru malah sinetron kayak gitu semua ceritanya gitu kan, ya nggak sih? Kayak iya, sinetron banyak di TV nih, dari pagi, siang, sampai malam tuh rata-rata sinetron. Dan ceritanya tuh nggak jauh berbeda kayak gitu, nah, entah yang cinta-cintaan, entah yang geng-gengan, ya kan? Dan menurut aku itu malah jauh kurang bagus daripada kartun kayak gitu, nah, kalau misalnya buat anak-anak gitu kan. Dan kalau misalnya kartun itu dikurangin karena alasan kurang mendidik, ya apa nggak lebih kurang mendidiknya sinetron daripada kartun kayak gitu kan. sinetron malah bagi aku sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik ya malahan ya Karena kan. sinetron tuh kayak kita ceritain kehidupan sehari-hari kita, tapi cuman agak dihiperbolain dikit, kayak dilebay-lebayin dikit. Udah itu yang kita tangkap dari sinetron itu apa? Nggak ada. Tapi kalau kita dari kayak film kartun atau apapun itu tuh kayak kita ngelihat animasi ya kayak mana. Bahkan nggak usah pusing-pusing deh. Orang yang dari kecil nonton film kartun, ada yang sampai dewasa masih nonton film kartun. Contohnya kayak aku. Aku suka banget dari dulu film One Piece. Sampai sekarang aku masih ngikutin. Naruto juga aku masih ngikutin. Cuma kalau anak-anak zaman sekarang, apa yang mereka pikirin gara-gara kebanyakan nonton sinetron. Dan banyak terjadi juga kalian sering lihat meme-meme di Instagram atau di TikTok atau di manapun itu, Hmm. pasti kalian lihat banyak yang anak-anak SD pacaran. Mungkin bagi aku itu suatu impact dari hasil sinetron cinta-cintaan itu tadi. Karena zaman-zaman aku SD nggak ada yang pacar-pacaran. Bener, bener-bener banget karena ya dulu kita belum dapat ajaran itu ya, karena kayak dulu tuh yang tontonan kita cuma sinetron atau enggak kita main main ala kadarnya kayak gitu kan, kita nggak pernah, jarang sih namanya nonton sinetron. Bahkan dulu kita kalau dapat tayangan sinetron tuh kayak nggak ngerti gitu, nah nggak nyambung, kayak yang nggak suka, akhirnya bosen gitu, nah ini film apa sih kayak gitu, bener nggak Benar sih? benar benar. Berbeda kalau misalnya dari kartun gitu, kita anak kecil kita paham, jadi kita seru kayak gitu kan. Kecuali kalau misalnya anak dewasa nonton sinetron, mereka nyambung karena mereka ngerti apa yang dibahas kayak gitu kan. Dan Kalau kebanyakan anak dewasa pun malah nggak suka sinetron. karena ya mungkin ceritanya gitu-gitu aja kayak Udah gitu itu kan. lebay, nggak Mhm, bermutu, nggak ada value lah, nggak ada nilai. Udah itu juga sinetron di zaman kita itu bukan tentang cinta-cintaan doang. Sinetron di zaman kita kalau masih ingat Ronaldo Wati, udah itu Tendangan Si Madun, mhm. nggak ada yang cinta-cintaan. Makanya zaman kita zaman-zaman SD itu jarang cinta-cintaan dan kalaupun cinta-cintaan zaman SD otomatis itu masih kayak cinta monyet orang tua bilangnya. Mhm, Tapi kalau bener. anak-anak SD sekarang coba lihat, pernah ada kayak yang ciuman, bahkan Mhm. masih SD itu kan terlalu sangat tidak mendidik dan bagi aku itu kayak ngancurin gitu loh. Ngancurin apa ya, masa-masa kecil mereka yang harusnya dapat pendidikan yang lebih bermutu, jadi hilang gitu aja. Dan selain apa ya, impact mereka yang kurang mendapatkan pendidikan dari TV itu, mereka juga akhirnya main gadget gitu nggak sih anak-anak kecil zaman Iya, sekarang tuh? karena mereka lebih sering ngelihatnya ya di YouTube dibandingin di Heeh. tempat lain gitu Jadi kan. ibaratnya kayak peralihan dari televisi jadinya ke Hmm, gadget, karena menurut mereka TV membosankan buat mereka gitu kan, karena kartun nggak ada kan, sinetron mereka nggak ngerti, akhirnya mereka minta gadget sama orang tua mereka mungkin untuk kadang benar main game atau benar enggak nonton di YouTube, mereka nonton kayak ya animasi-animasi gitu kan. benar. Dan justru itu malah tambah nggak baik dong, jadi buat anak, jangankan anak SD dan SMP ya, bahkan anak yang umur 3 tahun 4 tahun pun mereka udah ngerti dengan main gadget kayak gitu, nah kan. Padahal zaman kita dulu nggak Enggak ada enggak, emang ya ya. dulu ngerti gadget tuh kayak SMP gitu loh, baru bisa, baru Ya, boleh main handphone kayak itu gitu kan. juga masih ada satu satu merek namanya kalau nggak salah Cross.
Itu juga masih zaman-zaman Bener itu. bener 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 banget. Dan itu tuh belum canggih banget kayak gitu nah, Belum. game-game tuh juga jarang kayak gitu Hmm, kan. Yang jelas dulu masa kecil kita tuh kayak masih bener main-main sama temen kayak gitu benar. kan. Bahkan kalau sekarang pun dilihat anak kecil tuh malah justru jarang mereka main sama teman-teman mereka gitu nah. Hmm, Karena mereka lebih menghabiskan waktu mereka di gadget. benar. Kalau nggak dikasih itu handphone, mereka pasti marah. Ya nggak sih? Ngambek-ngambek. Karena itu udah itu merupakan salah satu mungkin kayak apa ya, salah di awal kayak orang tuanya atau kakaknya atau itu yang mulai ngasih handphone ke adiknya yang masih kecil kayak gitu nah. Benar. Tapi ya salahnya juga mereka nggak dapat konsumsi hiburan yang lain selain gadget karena itulah televisi mereka nonton TV mereka nggak paham karena isinya sinetron berita mungkin kan mereka belum ngerti kayak gitu. Benar. Ya Ya, mungkin itu aja sih pendapat kita kali ini karena kita nggak bisa bicara tentang banyak juga. Kalau bicara tentang banyak banyak nyangkutnya nanti malah takutnya nyangkut-nyangkut ke politik kan. jadinya kan Jadi kemana-mana kita juga nggak mau lah yang nanggung resiko yang lain gitu nah, kan. Kita karena cuman ini sekedar opini kita aja kita gitu. ngerasa kayak ya disayangkan banget Hmm, kalau televisi sekarang tuh kok kurang menghibur kayak gitu nah benar, kan. Kita jadi kayak ya apa ya, itu kan industri hiburan Indonesia gitu benar, kan. Kok jadi malah ibaratnya kurang mendidik. Jadi kan orang kurang respon orang Indonesia kan justru malah lebih memilih untuk mencari hiburan ibaratnya hiburan orang luar mungkin kan iya, karena lebih seru mungkin kan. Jadi ya diharapkan ya harapannya untuk apa sih, seperti hiburan yang dulu-dulu tuh ya jangan dihilangin lah kalau mm. bisa gitu kan. Itu sih harapan dari kita berdua kali ya. Dan satu lagi jangan dikit-dikit disensor. Nah, ya kalau bisa kayak gitu Ya, ya, karena itu sangat mengganggu itu karena sangat mengganggu. karena itu malah justru kayak menampilkan tanda tanya gitu nggak sih? Mendingan kayak biasa aja gitu nah kan. Iya, Orang juga kayak ya udah sih kita tahu itu positif atau negatifnya kayak gitu benar, kan. Jadi ya harapannya lebih baik lagi untuk industri hiburan di Indonesia gitu aja benar. sih. Mungkin Itu itu aja aja sih. ya episode kali ini untuk Dan podcast. perlu ditekankan sekali lagi ini just our opinion. Hanya pendapat kita Iya. berdua. Siapa tahu kalian juga memiliki pendapat yang sama. Kalian Hmm, kehilangan hiburan kalian di televisi, apalagi di masa corona kayak gini kan. Kita butuh hiburan yang lain. Uh, mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja ya Hmm, kayaknya kita untuk podcast kali ini. kita pamit untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang masih mau dengerin podcast kita. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast Atau Rumah.